Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bertemu dengan jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan walaupun virtual tetapi tidak mengurangi kekhusyuan kita, tidak mengurangi rasa ukhuwah kita. Semoga yang join dalam kajian hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh atau solehah, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, dan insya Allah kita berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berakhlak mulia, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sungguh agung, yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa mengikuti jejak beliau, bisa mengikuti ajaran beliau dan istiqomah sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak hafal betul dengan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian banyak pertanyaan, mengapa kalau memang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tetapi mengapa peringatan nuzulul Quran itu terjadi pada malam ke-17? Padahal malam Lailatul Qadar itu di malam 10 hari terakhir. Di malam 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Artinya apa? Kalau nggak 21, 23, 25, atau 27 atau 29. Tetapi mengapa peringatan nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan, di mana dia bukan pada 10 hari terakhir. Ketika banyak kegalauan, banyak pertanyaan ya seputar menggabung ya, menggabung antara ayat dengan Al-Qadar dengan malam Lailatul Qadar dengan 17 Ramadan ini bagaimana? Kita lihat Al-Quran turun 2 kali. Al-Quran turun 2 kali. Yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz itu ada di mana? Lauhul Mahfuz itu ada di langit ke-7. Sementara Baitul Izzah itu ada di langit pertama yang dekat sekali dengan bumi. Kalau kita tengok keluar, itu ada langit yang paling dekat dengan bumi. Maka di langit yang paling dekat dengan bumi, namanya Samai Dunya, itu ada tempat mulia, Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran disimpan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran turun 30 juz semuanya. Gitu. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian ditunggu, disimpan di Baitul Izzah menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Saat beliau berumur 40 tahun, maka Al-Quran turun kepada beliau di malam 17 Ramadan. Pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Turunlah surat Al-Alaq 5 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ketika beliau berumur 40 tahun, maka ketika kita berumur 40 pun sama, golden age, masa keemasan. Rasulullah diangkat menjadi rasul usia 40 tahun, dan Khadijah radhiyallahu anha bersuamikan Rasul pun saat umur 40 tahun. Ketika saat Rasul berumur 40 tahun, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Maka malam itulah diperingati sebagai malam nuzulul Quran karena pertemuan perdana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril yang kita sering menyebutnya sebagai soulmate-nya, begitu ya. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu terjadi kurang lebih 23 tahun. Dari mana kita mengenal nominal itu angka itu? Karena beliau menjadi Rasul usia 40 dan meninggal usia 63 tahun. Selama 23 tahun itulah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Karena Al-Quran turun kepada beliau bertahap. Terkadang ada kronologisnya, ada asbabun nuzulnya, terkadang tidak ada asbabun nuzulnya. Turun seketika saja. Maka saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, paling sering adalah bulan Ramadan. Saat ini bulan Ramadan, maka ketika kita beriman dengan Al-Quran, rukun iman kepada Al-Quran itu rukun iman yang ketiga ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Jadi yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran itu melengkapi, menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya. Maka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran, itu sebuah kemuliaan. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan Allah muliakan. Bulan Ramadan mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Rasulullah mulia berakhlak Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mulia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya yang luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Maka karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, di mana Rasulullah paling sering sekali bertemu dengan malaikat Jibril, kita ingin bersahabat dengan Al-Quran lebih dekat lagi di bulan Ramadan ini. Konsekuensi kita ketika beriman dengan Al-Quran, maka kita ingat dengan 9T. 9T ini akan saya bahas. Apa T yang pertama? T yang pertama adalah ta'allum. Ta'allum itu belajar. Belajar membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar tahsin, tajwid. Itu pada T yang pertama. Ta'allum. Ta'allum itu belajar. Mengapa? Karena membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu kifayah, hukumnya fardu ain, sementara mengajarkannya adalah fardu kifayah. Setiap individu wajib membaca Al-Quran dengan benar. Para orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Para suami mengajarkan istrinya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Karena hukum membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain, setiap individu wajib membaca Al-Quran dengan benar. Dan Allah memberikan orang Indonesia punya lisan itu fluent, punya lisan itu fasih gitu ya, fasih dibandingkan negara lain, dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Itu Indonesia diberikan oleh Allah lidah yang fluent sekali. Maka sebuah kebanggaan ketika kami orang Indonesia ya datang ke Pakistan untuk belajar, kemudian ketika mereka tahu, guru-guru dari Mesir tahu dari mana Indonesia, Masya Allah, langsung mereka memuji orang Indonesia. Masya Allah, orang Indonesia Allah anugerahkan itu lisan fasih. Mereka punya suara bagus, makhraj bagus, lidah bagus dibandingkan dengan bangsa lain. Kami waktu itu cuma, Insya Allah, apa iya gitu. Sampai suatu hari ketika saya mengajar di salah satu sekolah di Pakistan, ada orang Pakistan minta saya mengajarkan anaknya. Disitulah kami memahami ternyata orang Pakistan menyebut do itu susah. Walau dolin, mereka nyebutnya walau zolin. Ghairil maghdub, ghairil maghzub. Ramadan, Ramazan. Reda, Reza. Makanya Reza itu dari sana, karena mereka nggak bisa menyebut do. Di situ kita memahami, ya Allah, ternyata mengapa orang Mesir saja memuji orang Indonesia. Dan ketika saya tanya kepada ibu ini, ibu mengapa harus memanggil guru orang Indonesia? Padahal orang Pakistan banyak sekali yang hafal Quran. Apa jawaban ibu ini? Ketika saya pergi haji, saya melihat orang Indonesia begitu fasih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka saya langsung mengangkat tangan saya di depan Ka'bah, coba, untuk mendapatkan guru
orang Indonesia, ibu ini harus mengangkat tangan di depan Ka'bah, ya Allah datangkan guru orang Indonesia ke rumahku. Dia ingin sekali anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Dan dia bilang, apa, ketika saya mengambil rapat di sekolah, ternyata Allah mempertemukan saya dengan kamu. Maka kamu langsung saya undang untuk mengajar anak saya mengajar Al-Quran. Jadi kita dikasih oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Maksimalkan. Nggak ada yang bisa menciptakan lidah seindah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ta'allum artinya belajar. T yang pertama belajar tajwidnya, belajar makhrajnya gitu ya. Termasuk juga belajar tafsirnya gitu. Mengapa? Karena ta'allum itu tentunya mulia. Baru yang kedua ta'lim, mengajarkannya. Itu yang membuat Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belajar disebut sama beliau terlebih dahulu. Artinya apa? Tidak usah sungkan-sungkan belajar Al-Quran, berapapun usia kita. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus bagaimana kalau sudah mendatangkan guru, bacaan kita terbata-bata, maka Allah akan memberikan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala terbata-batanya. Lantas bagaimana yang sudah lancar membaca Al-Quran diberikan kemuliaan lebih dahsyat lagi. Kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para malaikat. Maka konsekuensi beriman dengan Al-Quran yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah mengajarkannya. Ingat, belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain, sementara mengajarkannya adalah fardu kifayah. Para suami punya kewajiban mengajarkan istrinya. Para orang tua berkewajiban mengajarkan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita telat belajar Al-Quran. Datangkan guru ke rumah. Datangkan imam masjid kalau memang dekat gitu ya. Izinkan istri anak-anak belajar di masjid, belajar Al-Quran. Itu T yang kedua, ta'lim, yaitu mengajarkan. Lantas apa yang ketiga? T yang ketiga adalah tilawah. Tilawah bukan tidur di lantai bawah. Tilawah itu membaca Al-Quran. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka tilawah kita harus lebih banyak lagi. Target kita harus lebih maksimal. Tergantung kita ingin bulan Ramadan targetnya apa. Ada yang bulan Ramadan targetnya memperbaiki bacaan Al-Quran. Ada pula yang targetnya menghatamkan Al-Quran. Yang sudah bagus bacaannya, maka dia harus punya target yang lebih keren lagi. Kemudian begitu seterusnya. Ketika dia sudah membaca Al-Quran, dia ingin menghafalnya. Jadi setiap orang di bulan Ramadan punya target yang berbeda. Kalau ada pertanyaan, Bu Fatia ini bagusnya saya lebih baik menghatam atau tadabbur. Tergantung target bulan Ramadan kita maunya apa. Misalnya 10 hari membaca dengan baik, 10 hari lagi ingin mentadabburi dengan benar, kemudian 10 hari ingin menghafalkannya. Itu tergantung kembali kepada kita. Intinya apa? Dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Maka tilawah. Seseorang yang bulan Ramadan tidak dekat dengan Al-Quran, bisa kita bayangkan bagaimana di luar Ramadan. Karena di bulan Ramadan saja, di mana bulan itu adalah pertemuan yang sangat sering antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Pertemuan begitu intens antara beliau dengan malaikat Jibril. Kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum di Al-Quran. Sementara kalau kita sholat, kita ngobrol sama Allah, tapi kita nggak tahu apa jawaban Allah, apa ucapan Allah, itu tercantum di Al-Quran. Maka Allah meminta kita apa? Kedua-duanya. Ketika Allah meminta kita dialog, maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah." Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat itu cara kita minta tolong, cara kita komunikasi, cara kita curhat, cara kita ngobrol dengan Allah itu dengan sholat. Lantas bagaimana Allah menjawabnya? Bagaimana ucapan Allah? Ucapan Allah itu tercantum di dalam Al-Quran. Jadi Allah ngobrol sama kita, itu dalam Al-Quran. Bisa kita bayangkan kalau kita baca Al-Quran, paham artinya, Masya Allah.
Maka setelah tilawah, baru T yang keempat adalah tadabbur. Jadi membaca Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, bak 10 pahala, sin 10 pahala, mim 10 pahala, dahsyat Mas. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, berapa juz yang kita baca, berapa kali hatam yang kita baca. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lancar membaca Al-Quran, bisa tambah targetnya, tambah targetnya, tambah targetnya. Syukur-syukur di Masjid Al-Falah ini ada tadarusan gitu ya, bisa sama-sama. Atau misalnya teman-teman di grup WA gitu ya, buat odol, one day one lembar, atau odol one day one juice, silahkan. Bagaimana caranya kita mensosialisasikan, membumikan Al-Quran, agar mereka bisa tilawah bareng, agar bisa mentadaburi dengan sama-sama gitu ya. Walaupun umumnya tadabur itu kita bisa sendiri, gitu ya. Tadabbur itu kita membaca kemudian kita ambil hikmahnya, itu tadabbur. Contoh misalnya kita membaca surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika Allah menyampaikan wa min ayatihi, kita baca ulang-ulang, diulang lagi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Kita tadabburi. Ya Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Karena kita manusia, pasangan kita juga manusia. Tidak ada di antara kita yang pasangannya malaikat. Atau pasangan kita kuntilanak. Atau gandaruo. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dari tanda-tanda kebesarannya adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Karena kita manusia, maka pasangan kita pun manusia. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada manfaatnya. Dan kalau Allah melarang sesuatu, pasti ada mudaratnya. Karena Allah yang menciptakan kita, pasti Allah tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang terburuk buat kita. Maka Allah cantumkan semuanya di dalam Al-Quran. Dan ketika Allah menyampaikan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, untuk mawaddah dan rahmah, Allah tidak mengatakan khalaqa. Itu contoh tadabbur. Ada khalaqa, ada ja'ala. Yang mempertemukan kita dengan pasangan adalah Allah. Itu kalimat khalaqa. Tetapi agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, itu ja'ala kalimatnya. Kita punya peran agar rumah tangga kita mawaddah, rahmah. Itu contoh tadabbur. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa ja'ala. Kita yang punya peran bagaimana rumah tangga kita bisa mawaddah rahmah. Itu contoh tadabbur. Maka saat kita di bulan Ramadan kita punya konsekuensi yang keempat adalah tadabbur. Lantas apa yang kelima? Yang kelima adalah tarbiyah, mendidik diri dengan Al-Quran. Yang kelima adalah mendidik diri dengan Al-Quran. Bagaimana cara mendidik diri? Kita terkadang bertanya-tanya, ingin sekali menjadi anak yang soleha. Allah menjawab di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada kalimat wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua itu dempet satu ayat. Dan kedua-duanya wajib. Jika ditinggalkan, maka kedua-duanya atau salah satunya ditinggalkan, maka termasuk melakukan dosa besar. Dosa besar. Indah jika kita diberi kemudahan oleh Allah. Berbakti kepada kedua orang tua kita karena kita ingin menjadi anak yang soleha. Untuk anak perempuan ini Masya Allah. Anak perempuan itu menjadi penghalang api neraka orang tuanya. Jadi kalau anak perempuan itu bisa menjadi penghalang api neraka. Mengapa? Karena Rasulullah menyampaikan kabar gembira ini saat pada masa jahiliyah. Ketika orang tua membunuh putrinya hidup-hidup, Rasulullah mensupport para orang tua untuk memelihara anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya. Apa kata beliau? Jika kalian mendidik anak perempuan 3 orang, maka surga bagi. Apa bagus mendidiknya? Surga bagi. Tanya ya Rasul, bagaimana kalau anak perempuan hanya 2?
Apa kata beliau? Kalau kamu bagus mendidiknya, surga bagimu. Mungkin kalau kita bertanya, kalau anak perempuannya satu bagaimana ya Rasulullah? Mungkin jawaban beliau akan sama, bahwa surga buat kalian. Anak perempuan menjadi tameng kita dari api neraka kalau kita bagus mendidiknya. Mengapa? Karena anak perempuan sebelum menikah milik kita, dan setelah menikah dia milik orang tuanya, milik suaminya, maaf. Ketika menikah dia milik suaminya, berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sejak lahir sampai dia meninggal nanti dia milik orang tuanya. Maka anak laki-laki dijadikan sebagai rijalul qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin, yang memimpin anak istrinya, yang membimbing anak istrinya menuju ke surganya Allah. Para istri jika menemukan suami cerewet untuk urusan akhirat, itu keren banget. Mengapa? Karena dia tidak puas bersama kita di dunia. Dia ingin tetap bersama kita di surga. Sayangnya kita yang tidak siap diajak ke surga. Kalau diingatkan sholat, diingatkan menutup aurat, diingatkan dengan perilaku-perilaku baik, terkadang kita lupa. Padahal suami kita menginginkan kita menjadi permaisurinya di surga. Maka laki-laki itu sebagai pemimpin. Kelak dia dimintakan tanggung jawab di hari kiamat nanti. Maka Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ketika kita ingin menjadi suami yang baik, ada di surat An-Nisa ayat 34. Itu pula ingin menjadi istri yang baik, ada di surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Ketika suami tidak melihatnya, maka dia menjaga kehormatan. Mengapa? Bima hafizallah. Karena Allah yang menjaganya. Kita dijaga sama suami senang, dijaga sama anak senang, dijaga sama pendamping kita senang. Tetapi kalau Allah yang menjaga kita, maka kita akan lebih bahagia lagi. Kita lebih senang lagi. Disitulah ketika wanita-wanita soleha yang menjaga kehormatannya, mengapa dia mampu menjaga dirinya? Kata Allah, karena bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Jadilah kita istri-istri yang minta dijaga sama Allah, agar kita mampu menjaga kehormatan kita ketika suami tidak ada atau ketika suami tidak melihat kita. Maka mendidik diri dengan Al-Quran, yaitu T yang kelima, tarbiyah. Pengen jadi orang tua yang baik bagaimana? Ada di surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Ingin menjadi teman yang baik di mana? Ada di surat Al-Hujurat gitu ya, ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi kita diminta sabar sama siapa? Al-Quran. Kita diminta tawakal sama siapa? Sama Al-Quran. Kita diminta kalau galau solusinya apa? Ketakwaan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan 2 bonus kepadanya. Yang pertama adalah diberikan solusi dari masalah-masalahnya, yang kedua adalah diberikan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Dalam hidup pasti kita punya masalah. Lantas bagaimana mendapatkan solusinya? Al-Quran menjawab lagi bahwa dengan ketakwaan itulah Allah akan memberikan kita solusi. Dengan ketakwaan kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Maka Ramadan kali ini, Ramadan di masa pandemi, hanya satu solusi yang paling mudah, yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi mentarbiah diri dengan Al-Quran itu T yang kelima. Atas apa T yang keenam? T yang keenam taslim. Taslim itu menerima hukum-hukumnya. Di dalam Al-Quran banyak hukum-hukum yang kita temukan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada pula yang mubah. Maka Al-Quran itu turun, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Huda itu petunjuk, kita dibimbing, di-guide sama Al-Quran. Ini yang diperintahkan sama Allah, ini yang dilarang. Begitu. Kemudian apa? Wabayinatin minal huda, diberikan penjelasan-penjelasan. Diberikan penjelasan
Kemudian Al-Furqan juga ada di situ, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ketika Allah memberikan kita eh, ilham ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa itu sifat durhaka dan sifat takwa. Allah ilhamkan itu. Ada kecenderungan, ada potensi negatif. Fujur itu potensi negatif. Ada potensi positif. Jadi ketika Allah ilhamkan ke dalam tubuh kita potensi positif dan potensi negatif, maka kata Allah apa? Kalian yang memilihnya. Allah cuma memberikan petunjuk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah itu membimbing kita. Kalian bebas-bebas saja gitu. Sangat demokratis, Allah sangat demokratis, tetapi Allah akan memberikan konsekuensi, punishment. Kalau kamu ke kanan, maka Allah akan berikan surga. Kalau kamu ke kiri, maka Allah akan memberikan neraka. Tetapi Allah menyampaikan dengan kalimat qad, sungguh gitu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, ada taslim di situ. Ketika ada perintah, ada larangan, ada taslim, ada menerima, enggak protes gitu ya. Contohnya apa? Yang sering diprotes itu ayat warisan. Ibu-ibu terkadang protes ya, kenapa sih warisan itu laki-laki dapatnya 2 kali lipat dari perempuan? Kenapa kita yang perempuan cuma dapat 1, laki-laki 2? Padahal kita dapat 1 untuk diri kita sendiri. Sementara laki-laki mendapatkan 2, dia menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, dia dibagi-bagi satunya. Kalau kita nggak perlu dibagi-bagi. Karena dalam Islam itu wanita dimuliakan gitu ya. Ketika belum menikah yang memberi nafkah adalah ayahnya. Setelah menikah yang memberi nafkah adalah suaminya. Ketika dia sudah tua yang memberi nafkah adalah anak laki-lakinya atau adiknya atau abangnya. Begitu seterusnya, tidak pernah ada kewajiban wanita memberi nafkah. Lantas bagaimana kalau ada seorang wanita punya kontribusi dalam memberikan nafkah kepada keluarganya? Pahalanya berlipat-lipat. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang wanita bernama Zainab, kebetulan wanita ini tajir melintir gitu ya. Zainab ini tajir melintir. Mendengarkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan doa Rasulullah kepada para donatur, para sahabat yang bersedekah, itu doanya panjang sekali. Maka Zainab ingin sekali mendapatkan doa itu, mendapatkan motivasi dari Rasulullah. Pulang ke rumah dikumpulkan emasnya. Pulang ke rumah dikumpulkan hartanya, kemudian dibungkus. Suaminya bertanya, ya Zainab, itu uang-uang itu engkau akan bawa kemana? Kata beliau, aku ingin ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin sedekah. Kemudian datanglah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab bertanya, ya Rasulullah, ini hartaku. Bolehkah aku sedekah dengan hartaku? Gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, boleh ya Zainab. Tiba-tiba datang suaminya dari belakang. Ya Rasulullah, aku suaminya Zainab dan aku miskin. Bolehkah Zainab bersedekah kepadaku? Maka beliau menjawab, boleh. Maka bagimu ya Zainab 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah, pahala yang kedua adalah pahala silaturahim. Kalau suami saja yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya mendapatkan pahala sedekah. Apalagi seorang istri yang tidak punya kewajiban, tetapi dia dengan tulus, dengan ikhlas membantu keluarganya. Semoga bisa bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tajir melintir dan hartanya, dananya itu diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah fisabilillah. Maka berharap kita yang pernah membantu, yang punya kontribusi di dalam rumah tangga kita, berharap bertemu dengan bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu semuanya adalah taslim, menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga ibu-ibu banyak yang protes. Pertama terkait dengan warisan.
Yang kedua, dia protes dengan ayat poligami. Banyak yang berkomentar, kenapa sih harus ada ayat poligami gitu ya? Ini yang membuat para suami ingin nikah lagi karena ada ayat poligami. Saya sampaikan bahwa ayat poligami itu hanya solusi bagi pria yang punya kebutuhan khusus saja. Yang tidak punya kebutuhan khusus nggak perlu mencari solusi di pintu itu. Sama ketika kita melihat ada ayat utang piutang, ada ayat utang piutang. Kita nggak bisa mengatakan kepada Al-Quran, ini di Al-Quran ada ayat utang piutang sih, jadinya kita punya utang. Nggak begitu. Yang punya utang itu untuk orang yang punya kebutuhan khusus, yang sulit melilit, yang tinggal di daerah elit, ekonomi sulit. Tapi yang tajir melintir nggak perlu misalnya. Itu hanya solusi. Kalau kalian ngutang atau minjam, maka dibuat SK&K-nya berlaku, dicatat, ada saksinya, tentunya dengan jumlah yang sangat besar gitu ya, khawatir misalnya ada penipuan dan seterusnya. Jadi kita berusaha bagaimana kita menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk ini untuk teman-teman yang masih ABG ya, ABG yang masih milenial itu masih protes dengan ini nih, dengan jilbab. Ini kita rambut baru dipotong gitu ya, rambut kita baru di blow, terus kemudian harus ditutup pakai jilbab, kan cowok nggak ada yang tahu rambut kita gitu. Ini kan rambut ini kan mahkota gitu ya, protes juga mereka. Saya bilang, kenapa harus ditutup, kenapa perempuan harus menutup aurat? Karena tubuh wanita itu hampir seluruhnya fitnah. Tubuh perempuan itu hampir seluruhnya fitnah. Berbeda dengan tubuh laki-laki. Laki-laki itu auratnya cuma pusar sampai lutut. Perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan saja. Kok bisa demikian? Iya, perempuan itu ada tubuhnya yang menarik, yang maju, mundur, cantik. Yang maju ada, yang mundur ada. Itu yang bikin fitnah gitu ya. Maka Allah memerintahkan wanita untuk menutup seluruh auratnya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Mengapa wajah dengan telapak tangan boleh terlihat? Karena wajah itu mewakili tubuh yang di dalam. Kalau ada seseorang mau ta'aruf, mau menjadikan dia istri, lihat wajahnya saja. Kulit yang ada di wajah itu mewakili yang ada di dalam. Kalau wajahnya putih berarti dalamnya putih. Kalau hitam manis begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi boleh. Tangan bagaimana? Tangan ini menandakan kesuburan seseorang. Semok ya atau tidak itu di dalam tangan-tangan kita. Jadi Allah itu pasti ketika memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Selain itu, secara medis, perempuan yang berjilbab itu cenderung awet muda. Cenderung awet muda. Kenapa? Karena tidak kena sinar UV. Jadi insya Allah nggak kena kanker kulit. Berbeda yang terbuka gitu ya. Jadi lebih sering dia harus pakai sunblock, harus nutup tubuhnya dengan sunblock. Kita kalau pakai jilbab udah ketutup langsung, Masya Allah. Kenapa harus protes? Allah menyampaikan hikmahnya di surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa apa? Agar kalian mudah dikenal. Jadi agar kalian mudah dikenal, oh dia seorang muslimah, kita langsung apa? Assalamualaikum, karena dia muslimah. Dan agar tidak tersakiti, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada pelecehan apa ya terhadap tubuh kita gitu ya. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, yakinkan bahwa di situ ada manfaat, termasuk rukun Islam yang 5, itu semuanya itu mendatangkan manfaat. Sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kenapa? Karena dengan sholat kalian tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga dengan sedekah, kenapa disuruh sedekah? Karena dengan sedekah apa? Kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena dengan sedekah itu mampu membersihkan harta dan membersihkan hati. Jadi semua perintah Allah itu pasti mendatangkan manfaat. Dan semua larangan Allah pasti ada mudaratnya. Jadi ada dalam konsekuensi beriman dengan Al-Quran adalah taslim, yaitu menerima hukum-hukumnya. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah tahfiz, menghafalnya. Kita nggak bisa menghafal 30 juz, tapi hafalkanlah juz 30. Juz 30 kan nggak banyak kan gitu ya. Jangan sampai nanti kita kalau sholat, apalagi kalau
bapak-bapak nih, para suami, jangan sampai suratnya Qul ya, qul huwallah, An-Nas, Al-Falaq, itu saja. Kita perhatikan ya, banyak yang wajahnya cool, cool, cool. Kenapa? Karena saat sholat, cuma cool itu saja dia baca gitu. Tambah lagi, semampunya. Saya punya jamaah itu seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf, saat itu dia belum bisa membaca Al-Quran. Maka setiap dia jemput saya ke bandara, dia minta, Bu, tolong berikan saya satu surat. Gitu ya. Saya ambil yang surat pendek-pendek dulu. Qul huwallah gitu ya, inna a'tayna. Satu perjalanan itu, dalam perjalanan, inna a'tayna kal kautsar, inna a'tayna kal kautsar, inna a'tayna kal kautsar gitu. Sampai ke bandara, apalah surat Al-Kautsar. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, dia targetkan 1 bulan 1 surat. Mudah-mudahan dia sudah hafal 30, juz 30, juz 29 gitu ya. Kenapa dia targetkan? Dia pengen banget gitu. Allah itu sangat sangat dekat dengan hambanya saat dia menyentuh Al-Quran, membacanya, menghafalnya. Kalau kita misalnya mengeluh, kenapa sih nggak hafal-hafal? Hafal yang ini, lupa yang itu. Hafal yang itu, lupa yang ini. Gitu ya. Hikmahnya agar kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau kita cepat menghafalnya, dalam waktu 1 hari kita hafal, sudah selesai. Kita nggak perlu dekat-dekat dengan Al-Quran. Gitu. Maka Allah terkadang memberikan kita apa? Lupa. Kecuali kalau kita memurojaah, merutinkan. Biar nggak lupa itu kita bawa dalam sholat. Misalnya sholat zuhur, sholat ini, asar, sholat lain lagi, maghrib. Itu insya Allah dimudawamahkan seperti itu, maka kita akan menghafalnya. Maka untuk para hafidh-hafidhah, insya Allah ya, dia mampu memberikan mahkota untuk orang tuanya. Orang tua yang mengajarkan, orang tua yang membimbingnya, guru-gurunya, semua itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka kita berusaha tahfidz ya, walaupun di usia seperti kita, aduh mana bisa, oh sangat bisa. Di Palestina itu para ibu berdoa sama Allah. Para bapak pula ya, orang yang tua renta, yang sudah umur 60, 70, itu mereka berdoa apa? Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku, kecuali aku sudah mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama adalah sertifikat hafidh atau hafidhah. Sertifikat yang kedua yaitu syahid, menjadi syuhada gitu. Itu doa mereka. Makanya mereka sambil membawa senjata, mereka menghafal Quran. Dalam kondisi konflik mereka bisa menghafal Quran. Kita dalam kondisi nyaman, negeri aman gitu ya. Rasanya lebih mudah insya Allah gitu ya kalau kita mau menghafal Al-Quran. Gak apa-apa yang pendek-pendek dulu gitu ya. Minimal saat kita sholat, suratnya enggak itu-itu sajalah gitu ya. Ada ganti-ganti semampu kita, semampu kita. Kalau lupa lagi itu tadi hikmahnya agar kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian T yang ke-8 adalah tafsir, mempelajari tafsirnya. Tafsir itu karena Al-Quran itu memberikan pencerahan kepada kita, jadi kita perlu tahu penjelasan dari ayat ini apa begitu. Penjelasan dari surat ini apa. Contohnya misalnya gini, ketika saat Ibnu Abbas itu masih muda sekali, kemudian dibawa ke dalam sebuah pengajian ya, dibawa ke dalam sebuah pengajian oleh Abu Bakar. Di pengajian itu, di kelompok itu semuanya masyayikh, ulama, syekh gitu ya, orang tua-tua semuanya, kecuali Ibnu Abbas gitu. Kemudian ketika mereka melihat Ibnu Abbas, ini anak seusia anak kita, kenapa dibawa ke sini? Kata Abu Bakar, apa nanti kita akan tahu siapa dia. Dan pada saat itu membahas tentang surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Dibahaslah surat An-Nasr, masing-masing memberikan penjelasan ya tentang surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nyari sama bahwa nanti apabila datang pertolongan Allah gitu ya dan kemenangan, maka otomatis umat Islam masuk berbondong-bondong. Nyari sama, hampir sama gitu ya. Setelah selesai, Abu Bakar bertanya, seperti itu kayak Ibnu Abbas, apa pendapatmu gitu ya? Beliau bilang apa? Ketika turun ayat ini berarti umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama.
Bagaimana mungkin? Iya, kalau Allah sudah memberikan pertolongan, kalau Allah sudah memberikan kemenangan, kalau umat Islam sudah masuk berbondong-bondong dan kita bisa menaklukkan kota Mekah, artinya tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, itu artinya beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis mereka semuanya itu. Para sahabat nangis semua, ya Allah, bagaimana anak usia ini bisa menjelaskan seperti itu. Dan ternyata setelah turun surat ini, ada yang berpendapat 3 bulan, ada yang berpendapat 6 bulan setelah turun surat ini, Rasulullah SAW meninggal. Jadi kalau untuk tafsir, menafsirkan Al-Quran itu memang tidak semua orang bisa. Ya. Apalagi para ulama tafsir itu harus memenuhi ilmu-ilmu yang luar biasa. Nahu, sorof, asbabun nuzul, fikih, usul fik, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita membaca buku tafsirnya saja, itu pun sulit gitu ya. Tetapi kita bisa mendengarkan kajian tafsir misalnya gitu ya. Dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita gitu ya. Berharap apa? Ada pencerahan, ada penjelasan gitu ya dari ayat-ayat Allah. Contoh saja lagi misalnya, ada ayat Allah berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini para ulama berbeda. Imam Syafi'i misalnya, yang dimaksud bersuci di situ adalah wudu. Jadi harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu, nggak boleh nyentuh Al-Quran gitu. Tetapi imam yang lain mengatakan yang dimaksud suci di situ adalah suci dari hadas besar. Kalau Imam Syafi'i karena hati-hati, suci di situ adalah suci dari hadas kecil. Kalau wudu, kalau batal wudunya, wudu lagi begitu. Tapi imam yang lain tidak. Nggak apa-apa, nggak punya wudu, karena yang dimaksud suci adalah suci dari hadas besar. Itu contoh betapa tafsiran-tafsiran dalam Al-Quran itu banyak gitu ya. Maka T yang ke-8 adalah tafsir. Baru yang terakhir adalah tatbiq. Apa tatbiq? Mengaplikasikan, mengamalkan, menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada perintah, kita ikuti, ada larangan, kita tinggalkan. Jadi itu tatbiq gitu ya. Nah, semuanya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita mau minta sama Allah. Allah akan memudahkan siapa yang ingin dekat dengan Al-Quran. Dan Allah itu tidak memberikan kemudahan karena kita nggak mau dekat dengan Al-Quran. Kalau kita malas membaca Al-Quran, selalu berpikir dalam hati gini, ya Allah kok malas baca Quran ya, jangan-jangan Al-Quran itu tidak mau aku sentuh. Gitu. Jadi kita pegang, kita sentuh, kita baca walaupun hanya beberapa ayat, beberapa halaman, atau beberapa lembar. Kenapa kita takut Al-Quran menjauh dari kita? Karena Al-Quran paham betul siapa yang waktu di dunia dekat dengan dia. Kelak nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran kelak akan hadir. Saat seseorang sedang diazab, sedang dihisab, apa kata Al-Quran, ya Allah, ringankan azabnya. Hentikan azabmu, ya Allah, karena waktu di dunia dia membaca aku, kata Al-Quran. Dan dia menahan ngantuknya karena baca aku. Hentikan, ya Allah. Dia melakukan itu karena engkau, ya Allah. Al-Quran bisa ngasih syafaat tentunya dengan izin Allah. Maka dampak dari kedekatan kita kepada Al-Quran, ada ketenangan di sana. Ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir hatimu akan tenang, dan membaca Al-Quran termasuk zikir karena mengingat Allah. Dan Al-Quran itu memberikan kita kecerdasan. Jadi la'allakum ta'qilun, agar kamu pintar, agar kamu cerdas. Jadi orang yang baca Al-Quran itu cenderung lebih cerdas. Orang yang membaca huruf dari kanan ke kiri itu cenderung lebih cerdas. Pengalaman saja, misalnya kita ngajarin anak-anak. Kalau ngajarin anak-anak alfabet belum membaca Al-Quran itu lebih sulit ketimbang kalau kita sudah mengajarkan Al-Quran terlebih dahulu. Kita ajarkan Iqra, kemudian dia bisa baca Quran, baru kita ajarkan alfabet. Makanya targetnya 4-5 tahun sudah membaca Al-Quran. Setelah itu dia gampang, Allah kasih begitu demikian. Allah gitu. Karena kata Allah apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu pandai, agar kamu berakal, agar kamu cerdas. Jadi dampak dari kedekatan kita dengan Al-Quran, Allah akan memberikan apa? Kecerdasan. Dan yang ketiga, setelah ketenangan, kecerdasan, Allah pun akan memberikan kita kemuliaan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bagi kalian adalah yang
belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Maka karena Al-Quran ini sebagai huda, petunjuk buat kita, maka kita ingin sekali mendapatkan hidayah setiap saat, mendapat bimbingan, mendapat petunjuk setiap saat, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu syifa, obat hati gitu ya. Obat hati, kegalauan, kedengkian, penyakit hati itu bisa dihapus dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi obat hati, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan gitu ya, bahkan kemuliaan. Masya Allah. Intinya saat kita mengetahui bahwa Al-Quran turun 2 kali, yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, maka berarti di malam Lailatul Qadar ini kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian setelah kita tahu turun yang kedua adalah kepada Rasulullah SAW, makanya diperingati malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan dan itu sudah lewat. Berarti kita pun harus dekat lagi dengan Al-Quran. Harapannya apa? Kelak dia akan menjadi sahabat sejati kita di hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Nggak terasa sudah jam 10 ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, dengan ngobrol-ngobrol kecil. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengurangi atau menanyakan. Mbak Nur, saya kembalikan lagi kepada Mbak Nur. Silakan. Khair Ustazah, Masya Allah, pemaparan kajian pada kali ini sangat dalam, satu persatu dijelaskan oleh Ustazah. Kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta kajian, dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustazah. Mungkin saya akan bacakan satu persatu, kemudian nanti Ustazah menjawabnya. Pertanyaan pertama, dari Ibu Putri atau Mbak Putri. Assalamualaikum Ustazah, suami saya tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah kewajiban saya untuk mengajarkannya? Bagaimana kalau dia tidak mau? Iya, ketika suami tidak bisa membaca Al-Quran karena suami adalah imam gitu ya, dia sebagai kepala keluarga. Mohon maaf sekali karena dia pemimpin. Terkadang kalau pemimpin ada gengsinya sedikit gitu ya, malunya gitu. Jadi bahasa yang kita pakai adalah kita. Pak, kita belajar Al-Quran yuk. Gitu. Pak, kita manggil guru yuk, kita. Pak, kita ke masjid yuk, gitu. Kita belajar yuk sama pusat ini. Bahasa yang kita pakai kita. Kalau misalnya kita bilang, Pak, belajar dong sama mama. Dia nggak akan mau. Pak, belajar tuh sama anak yang baru pulang dari pesantren. Enggak, gitu. Tapi kalau, Pak, kita belajar sama-sama yuk. Dia merasa dihargai. Ada sebuah kisah seorang wanita ketika akan menikah. Dia nanya sama calon suaminya, abang bisa baca Quran? Iya. Kenapa? Enggak. Saya pengen punya suami yang bisa baca Quran gitu. Oh, insya Allah saya bisa. Akhirnya setelah ta'aruf, setelah istikharah, nikahlah mereka. Setelah menikah, abang ingat nggak waktu di awal saya pengen banget punya suami yang mau ngajarin saya. Oh iya, konsisten suaminya mengajarkan istrinya baca Quran gitu ya. 1 juz, 2 juz sampai khatam. Abang kita udah khatam nih, belajar baca Al-Qur'annya udah khatam. Kita ngapal yuk gitu. Dari juz yang pendek dulu, juz 30. Oke, gitu, tukar-tukaran ya, saling murojaah, saling dengerin juz 30, terus sampai juz 29. Suatu hari ibu mertuanya datang. Ibunya istri datang, kemudian suaminya bilang begini, Ibu, alhamdulillah, sekarang putri ibu sudah bisa baca Al-Quran, sudah hafal juz 30, juz 29. Ibunya kaget. Kamu suaminya kan? Iya. Kamu nggak tahu, istrimu itu hafizah. Dia hafal 30 juz, dia hafal hadis 3.000 gitu ya. 3.000 hadis dia hafal, 30 juz dia hafal.
Langsung itu suaminya mukanya merah, ditatap istrinya. Kamu bohong. Apa kata jawab istrinya? Abang, saya nggak bohong. Saya nggak bilang kalau saya nggak hafal Quran. Saya hanya bilang, abang bisa baca Quran nggak? Kita belajar. Terdiam suaminya. Salut sama istri. Kenapa? Istrinya tawaduk banget gitu. Ternyata dia itu hafal 30 juz, hafal 3.000 hadis ya. Itu dia nggak cerita sama suaminya. Kenapa khawatir suaminya nanti nggak mau belajar sama dia, tidak mau belajar ya, sama-sama belajar sama dia. Jadi bahasa dia, belajar yuk, begitu. Nah, itu contoh betapa penting gitu ya kalau kita mengajak suami itu pakai bahasa kita. Ayah belajar yuk ya yuk, ayah kita panggil guru yuk, ayah kita ke masjid yuk. Tujuannya apa? Agar dia nggak merasa digurui, tidak merasa di bawah istrinya gitu ya, karena dia nggak bisa baca Al-Quran. Syukur-syukur kalau misalnya bisa belajar bareng gitu. Dipanggilkan guru saja, kita yang minta. Nggak apa-apa nanti mama yang atau ibu yang bayar atau hal-hal seperti itu, atau kita belajar sama-sama yuk ya yuk gitu. Jadi bahasanya kita mungkin ya. Kalau yang cuek ya nggak apa-apa. Ayah mau belajar nggak gitu. Kalau ini ibu panggil guru aja atau bagaimana, setiap habis subuh bagaimana gitu. Intinya ada kemauan istri. Kalau ternyata tidak mau, gugur kewajiban istri. Gugur kewajiban istri. Allah a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas jawabannya, Masya Allah. Ada pertanyaan kedua Ustazah yang masuk dari Ibu Ulan. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, bagaimana kalau saya ingin lagi banyak membantu mengurus orang tua saya, tapi suami saya keberatan. Bahkan kadang-kadang mengunjungi saja saya dilarang. Saya selalu menuruti suami saya, tapi saya merasa berdosa karena kasihan sama orang tua saya, karena orang tua saya anaknya 3 perempuan semua. Iya. Disitulah pentingnya mencari suami soleh dengan istikharah. Ketika suami soleh, dia tahu istrinya adalah milik dia, tetapi dia tidak akan pernah memutus hubungan istrinya dengan orang tuanya. Walaupun dia tahu bahwa istrinya sudah wajib taat kepada dia gitu ya, tetapi dia masih punya peran kepada orang tua yang melahirkan dia. Tidak mungkin suami mendapatkan istri kalau tidak dilahirkan dari ibunya, dari orang tuanya begitu. Maka di sini perlu musyawarah dengan keluarga, perlu musyawarah dengan pasangan-pasangan masing-masing begitu ya. Perlu berdoa sama Allah, sebut nama suami agar dilembutkan hatinya. Jadi kalau orang tua kita paham, ini yang menjadi masalah. Kadang orang tua paham, pasangan nggak paham, atau orang tua nggak paham, suami paham, itu kan yang membuat masalah semuanya ya. Jadi kalau misalnya suami paham, dia akan mengantarkan istrinya ke ibunya. Nanti ibunya akan mengatakan apa? Nak, terima kasih ya nak ya, sudah mengantarkan anak ibu bertemu sama ibu. Karena dia tahu, sekarang putrinya sudah milik suaminya. Jadi ketika suaminya mengantarkan gitu, akan terima kasih sekali. Makasih ya nak, udah ngizinin putri ibu ketemu sama ibu. Maka doa terus sampai suami memiliki kelembutan hati. Kita itu punya kait itu tipu daya ya. Perempuan itu punya tipu daya. Bagaimana caranya agar suami dekat dengan ibu kita? Kita dekati mertua kita. Kita dekat dengan mertua kita. Kalau bikin parcel 2 untuk orang tua untuk mertua, kalau ngasih angpau 2 untuk orang tua sama mertua. Sehingga ketika orang tuanya kita perhatikan gitu ya, kita bicaranya gampang gitu. Mas, ke rumah ibu yuk, nanti pekan depan ke rumah ibuku. Nah, tapi kalau kita ke rumah ibu kita terus misalnya, nggak pernah ke rumah mertua, itu akan menjadi masalah kan gitu ya, ada komparasi. Tapi kalau kita rajin-rajin, Mas udah transfer buat ibu belum? Mas udah nengok ibu belum? Mas gitu. Kalau kita sayang sama mertua, maka insya Allah suami tidak keberatan kita sayang sama orang tua kita. Karena itu akan ada timbal balik gitu. Jadi doa yang banyak dilembutkan hati suami. Yang kedua,
kita punya ikhtiar. Sayangi mertua kita juga, karena dia adalah sosok yang telah membesarkan suami kita. Bahkan orang tua, mertua kita itu memiliki suami kita. Sehingga kita perlu ingatkan, jangan lupa bulan ini transfer, sudah gajian belum, jangan lupa transfer ibu. Jangan lupa tengok ibu, jangan lupa gitu. Sehingga suami pun akan memperhatikan kita. Allahu a'lam. Jadi ada ikhtiarnya ya mendekati orang tua suami kita agar suami kita pun dekat dengan orang tua kita. Begitu. Ada lagi? Ada Ustazah dari Ibu Nani. Ustazah, bagaimana jika seseorang sangat sulit pahala yang kedua ada pahala terbata-batanya. Jadi pahala membaca dapat, pahala belajar itu dapat gitu. Yang penting ada kemauan, ada keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Kalau ternyata tidak bisa, mohon maaf, misalnya terlanjur tua sehingga lisan kita susah dibentuk gitu ya untuk mengeluarkan makhraj, kha misalnya kha susah, a susah. Kalau kita sudah punya kemauan gitu ya, akan Allah maklumi, akan Allah bantu gitu. Tapi kalau tidak mau sama sekali, udah susah gitu, nggak mau belajar, itu akan berbeda di mata Allah gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita diberikan kekuatan mau belajar Al-Quran, mudah-mudahan di situ akan Allah mudahkan semuanya. Allah alam. Allah mendapatkan 2 pahala. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ibu Ratih. Ustazah, ada ustadz yang berbeda pendapat yang menyatakan bahwa bacaan Quran pahalanya tidak bisa diberikan untuk orang tua kita yang sudah wafat dan meringankan azabnya dalam kubur. Apakah betul Ustazah? Iya, terkait pahala membaca Al-Quran untuk yang sudah meninggal, sudah tiada ada, itu memang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Ketika ada 2 pendapat, maka dada kita harus berlapang dada menerima perbedaan itu, gitu. Jadi kita tergantung kita mau mengambil pendapat yang mana. Mengapa sama halnya ketika kita mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan pahala membaca Al-Fatihah kepada si mayit gitu ya. Itu memang ada 2 pendapat. Jadi kalau misalnya kita mengikuti Imam Syafi'i memang nggak sampai. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Walaupun sebagian Imam Syafi'i mengatakan sampai gitu. Apalagi kalau anak ke orang tua gitu kan. Jadi idamat doa dalam inqata amaluh illa min salas. Kalau anak ada meninggal itu terputus semua amalnya kecuali 3 begitu ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak-anak yang soleh yang mendoakan. Maka mereka berpendapat bahwa ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Kamu minta apa? Oh, aku minta pahala ini dikirim ke orang tuaku ya Allah, akan Allah kirimkan begitu. Jadi tergantung pendapat yang mana. Kalau saya mengambil pendapat yang sampai, karena Allah itu maha berkehendak gitu ya. Kalau kita minta apa sih, kita pengen gitu ya ditransfer ke sana. Oh itu insya Allah bisa. Tapi kita pun perlu menghargai kalau ada pendapat yang tidak sampai. Kita dalam masalah fikih, dalam masalah syariah gitu ya, memang ada ada tarik ulur ya, ada tarik ulur, ada perbedaan pendapat, dan itu biasa gitu, bukan masalah sebenarnya karena kan mazhab ada 4. Jadi nggak ada masalah gitu. Tergantung kita ingin mengambil pendapat yang mana. Dan kalau ada yang berpendapat tidak sampai, nggak bisa dipaksakan harus sampai, nggak bisa. Sebagaimana dia tidak bisa memaksakan pendapat kita pun tidak bisa memaksakan pendapat dia. Kembali kepada niat kita masing-masing seperti itu. Allah alam. Alhamdulillah terjawab. Terima kasih Ustazah. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Lita. Ustazah, apa boleh saat datang bulan kita baca Al-Quran dengan mushaf yang ada artinya? Iya, ini sering saya singgung ya sebetulnya untuk orang yang sedang haid atau nifas gitu ya, itu ada 7 larangan yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Yang 4 disepakati oleh para ulama, yang 3 bersayap maksudnya tadi berbeda pendapat gitu ya, ada tarik ulur, ada berbeda pendapat gitu. 4 yang disepakati adalah sholat, puasa, tawaf, melakukan hubungan intim. Itu disepakati, nggak boleh dilakukan gitu. Nah, yang tiga lagi ini bersayap. Jadi
mayoritas ulama 7 melarang, tapi 4 disepakati, 3 bersayap. Yang satu apa? Membaca Al-Quran. Kemudian menyentuh Al-Quran. Jadi ada 2 hukum di sini. Ada membaca Al-Quran, ada menyentuh Al-Quran dan berdiam di masjid. Membaca Al-Quran tidak boleh kecuali yang rutin. Contoh misalnya, setelah sholat subuh dia rutin murojaah, mengulang hafalan. Setiap habis subuh dia mengulang hafalan gitu ya. Tiba-tiba dia mens, maka dia boleh. Karena itu rutinitas dia. Sama halnya kita membaca zikir al-maksurat gitu ya. Di dalam zikir itu kan ada ayat kursinya, ada 3 kul, biasa ada contoh al-maksurat di sini. Jadi di zikir itu ada ayat kursinya, ada 3 kul gitu kan. Ada ayat-ayat yang lain. Tapi karena kita merutinkan setiap pagi dan sore membaca itu, maka boleh gitu. Boleh untuk yang merutinkan, atau dia sebagai guru ngaji atau orang yang belajar ngaji, karena dia rutin maka boleh. Tapi kalau yang nggak rutin nggak boleh. Gitu. Sementara menyentuh Al-Quran, menyentuhnya itu yang tidak boleh itu mushaf ya, yang pure, yang murni Al-Quran. Kalau yang ada terjemahannya boleh. Yang hati-hati memang 7-7-nya akan ditinggalkan. Tetapi ulama yang kontemporer gitu ya, itu membolehkan. Ini contohnya misalnya ada terjemahannya. Maka kalau ada terjemahannya boleh disentuh, termasuk di gadget ya. Di gadget kan banyak, ada WA, ada macam-macam, tidak pure gitu. Maka boleh menyentuhnya ya. Jadi kita misalnya ingin mempelajari, ingin tadabbur, kita baca artinya, kemudian kita pahami gitu. Nah, itu dibolehkan gitu. Tapi kalau yang mushaf nggak boleh. Yang ketiga, berdiam di masjid. Kalau berdiam di masjidnya itu mau i'tikaf atau berlama-lama di sana nggak boleh. Tapi kalau kebetulan dia kerjanya di masjid, entah itu sebagai TU atau guru TPA, guru TK yang TK-nya sendiri berada di masjid karena nggak ada tempat lain misalnya, maka itu dibolehkan. Itu yang dimaksud apa ya? Bersayap ya, maksudnya tarik ulur gitu ya, hukum membaca, menyentuh, dan berdiam di masjid. Jadi ada 2 hukum di situ. Ada membaca, ada menyentuh gitu ya. Kalau mushaf nggak boleh. Membaca nggak boleh kecuali yang rutin dilakukan seperti murojaah atau zikir-zikir pagi petang gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Putri Kanti Mahendra. Ustazah, saya kadang cara baca Qur'annya di HP dengan nyalain suara orang baca Qur'annya. Jadi saya tinggal nyimak atau kadang saya baca terjemahannya. Kalau baca sendiri kadang suka ngantuk. Kalau baca Al-Quran kayak gitu, sah nggak ya Ustazah? Kalau bacaan kita sudah bagus, nggak ada masalah. Artinya kita baca bareng sama qori'nya gitu ya. Kita baca sama qori'nya nggak apa-apa. Kalau bacaan kita sudah bagus, makhraj sama tajwidnya sudah bagus, nggak ada masalah. Seakan-akan ada temennya gitu. Jadi kalau kita misalnya menyalakan televisi, imam di Masjidil Haram gitu ya, kita baca sama-sama nggak ada masalah. Tapi kalau bacaan kita belum bagus gitu ya, belum bagus, baiknya kita mempelajari biar kita ada usaha. Waduh, ketemu shot gimana? Aduh, ketemu kho gimana? Gitu. Tapi kalau yang sudah lancar ya nggak ada masalah. Gitu. Allah alam. Terima kasih Ustazah. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Daryanti. Ustazah, bacaan Al-Quran suami saya kurang bagus, tapi bacaan anak-anak lebih bagus, baik makrotnya maupun tajwidnya. Bolehkah anak saya menjadi imam ketika sholat berjamaah? Anaknya sudah balik belum? Mohon maaf Ustazah, di sini tidak dijelaskan. Kalau anaknya belum balik gitu ya, dia belum boleh. Paling latihan saja, melatih dia menjadi imam. Tapi kalau anaknya sudah balik boleh. Misalnya saya punya anak perempuan. Terus dia hafalannya lebih baik dari saya minta dia yang jadi imam gitu. Sama-sama anak perempuan, karena yang laki-laki ke masjid. Pas tarawih saya minta sama dia, nak jadi imam nak, karena dia sudah balik. Maka kalau sudah balik boleh. Kalau belum latihan saja ya, latihan. Tapi kita sholatnya sendiri gitu ya, nggak niat jamaah. Kalau sudah balik berarti tadi jawabannya sudah ya.
Kalau sudah balik, boleh. Terima kasih Ustazah. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Lita Arianti. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustazah, karena saya juga rutin membaca 2 lembar setiap habis sholat. Apa itu juga berarti boleh ya Ustazah? Kalau rutin boleh. Kalau rutin ya, memang dia rutin setiap setiap habis sholat dia sudah merutinkan gitu ya. Boleh. Apalagi memang bagusnya yang murojaah ya, yang tidak nyentuh gitu. Yang tidak nyentuh mushaf gitu ya. Jadi biasanya pagi-pagi murojaah nih, lanjutkan gitu. Tapi kalau kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, itu kan nggak rutin namanya ya, diusahakan tidak. Allah alam. Baik Ustazah, ada yang minta penjelasan lagi dari Ibu Niken. Ustazah ini mengenai imam anak, dia sudah sunat tapi tidak dijelaskan sudah balik atau belumnya. Bagaimana kalau sudah sunat Ustazah? Seperti itu. Bisa Tidak, sunat itu kalau dia masih baru 3 tahun sudah disunat nggak bisa ya. Jadi patokannya itu bukan disunatnya tapi balignya. Sudah balik, sudah mimpi ya, laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah mens, maka dia bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah. Walaupun ada beberapa pendapat, namun kriteria imam itu diantaranya dia berakal, balik, begitu. Bacaannya lebih bagus daripada kita. Nah itu ada kriteria imam ya. Jadi kalau mau sholat berjamaah diucapkan dengan yang sudah balik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan kembali dari Ibu Yulianti, Ustazah, bagaimana caranya jika kita trauma hal berumah tangga seperti memasak, belajar tentang berumah tangga, bagaimana mengatasinya Ustazah? Trauma. Trauma dengan? Seperti memasak, terus belajar berumah tangga, bagaimana cara mengatasinya? Kalau dia seorang wanita, itu pasti ada keinginan membina rumah tangga ya. Keinginan membina rumah tangga. Kalau dia pernah gagal, maka dia perlu tahu kegagalan yang membuat rumah tangganya dia gagal itu apa. Maka dia tidak akan pernah mengulang lagi kegagalan di pintu itu begitu. Jadi bukan dijadikan sebuah trauma, tapi belajar bagaimana agar dia tidak gagal di pintu itu lagi begitu. Walaupun dalam Islam itu kan perempuan memang tidak wajib memasak dengan mencuci, namun itu adalah amal soleh. Amal soleh yang justru bisa merekatkan kita dengan pasangan gitu. Dari mana kita kalau masak dengan mencuci bukan kewajiban? Dari kalimat Umar bin Khattab. Ketika seorang pria tuh pusing mumet gitu ya karena istrinya cerewetnya luar biasa, cerewet sekali. Sampai akhirnya aku ingin tahu bagaimana sikap Umar gitu. Bagaimana Umar menyikapi istri yang cerewet gitu. Akhirnya datang ke rumah Umar. Karena Umar kan terkenal dengan pedang terhunus. Umar terkenal dengan tegas, berani gitu ya. Mungkin mendidik istrinya seperti apa nih gitu. Sampai di rumah Umar, tiba-tiba istrinya Umar pun sama, sedang marah-marah juga, cerewet juga gitu ya. Akhirnya nggak jadi mengadu sama Umar. Tapi Umar sempat melihatnya. Apa kata Umar, wahai Fulan, apa gerangan yang mengantar datang ke rumahku? Ada apa gitu ya? Apa kata pria ini? Ya Umar, sebenarnya aku datang ke sini ingin mendapatkan tips bagaimana mengatasi istri yang cerewet gitu. Bagaimana menghadapi istri-istri yang suka marah-marah gitu ya. Umar yang terkenal berani, yang terkenal tegas, pedang terhunus dan seterusnya, ternyata bijak sekali menyikapi istrinya. Apa kata Umar? Biarkan istri kita cerewet, biarkan. Biarkan istri kita marah-marah, biarkan. Dia sudah capek mengandung anak-anak kita. Dia melahirkan buah hati kita. Dia memasak buat kita. Dan dia mencuci pakaian kita, padahal itu bukan kewajibannya. Ketika kalimat Umar mengatakan bahwa itu bukan kewajibannya, maka para ulama berpendapat. Kenapa? Karena kalau kalimat wajib, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Coba bayangkan, kita kalau nggak masak, dosa. Gitu kan? Nggak nyuci, dosa. Aduh, dosa kita udah banyak banget. Nggak masak, apalagi zaman sekarang ya, tinggal delivery, tinggal telepon, oke, kirim paket gitu kan. Berarti berdosa kan kalau nggak masak, nggak nyuci gitu. Maka
Para ulama mengatakan memasak dengan mencuci bukan kewajiban, karena kalau kewajiban kesian banget istri, udah dosanya banyak banget, dosa sama suami, dosa nggak masak, dosa nggak nyuci gitu. Maka kalau kita ternyata misalnya nauzubillah ya, pernah gagal karena faktor itu, maka diusahakan tidak gagal lagi untuk yang kedua kalinya, begitu wallahu a'lam. Baik, Ustazah, waktu kita tinggal 5 menit lagi, ada 2 pertanyaan, Oh mohon ya, ini Ustazah, iya betul. Eh, Pertanyaan dari Ibu Yulinda, Assalamualaikum, Ustazah, kalau kita sholat sambil baca ayat memakai standing Al-Quran, Ustazah, bolehkah kita membuka halaman selanjutnya? Karena Ibu Yulinda ini pernah mendengar kalau sholat itu tidak boleh ada gerakan yang sengaja 3 kali. Apa benar, Ustazah? iya. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat jika bergerak 3 kali berturut-turut maka membatalkan sholat. 3 kali berturut-turut ya, anggota yang gerak berturut-turut. Tapi kalau sendi boleh, nih misal tangan, ini kan ada sendinya nih. Misalnya kita gatal di sini, tangannya ini aja tuh, sendinya yang gerak-gerak, ini nggak batal. Yang membuat batal nih, tuh anggota tuh, 1, 2, 3 batal. Tapi kalau cuma nih sendinya sedang gerak, ini nggak membatalkan. Begitu. Nah, mushaf bagaimana? Kalau misalnya kita gerakannya, misalnya mushaf di depan kita, terus kita cuma 1, 2, udah nggak batal. Tapi kalau kita mana ya? Nah, ini berkali-kali nggak boleh memang gitu. Apalagi kita ada kipas angin yang ngilangin ayat kan, waduh, masya Allah gitu ya. Itu nggak bisa. Imam Syafi'i saja memang yang melarang ya. Maksudnya batal. Imam Syafi'i itu termasuk imam yang hati-hati sekali gitu. Jadi karena kalau terlalu banyak gerak itu mengurangi kekhusyuan gitu. Dan orang di sampingnya pun terganggu gitu ya. Maka beliau memberikan batas bahwa tapi kalau misalnya kita pegang mushaf, kita pegang sholat gitu ya, gini. Cuma kan 2 kali, begini lagi. Beda dengan nah, kan banyak gitu ya. Diusahakan tidak sampai 3 kali, begitulah. Allah a'lam. Satu lagi? Ya, betul Ustazah. Satu lagi dari Ibu Ina dari Malang. Ustazah, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran yang kertasnya sudah ada beberapa yang robek? Terima kasih Ustazah. Iya, biasanya kalau guru-guru kita, kalau ada Al-Quran yang sudah usang, yang sudah tidak terpakai, itu dibakar ya, biar nggak diinjek-injek, biar nggak dibuang-buang, biar nggak terbengkalai, itu dibakar gitu ya, kemudian abunya dipendam. Gitu. Jadi kalau sudah dibakar kan nggak ada tulisan Allah gitu, nggak ada lafaz Allahnya. Jadi umumnya kita kalau ada kitab atau Al-Quran itu dibakar agar tidak ada lafaz Allah di situ, tidak ada firman Allah di situ yang apa ya yang terbang-terbang atau injek-injek gitu, maka dibakar itu lebih aman. Syukur-syukur dikubur ya biar nggak tidak sampah-sampahnya itu tidak berterbangan kemana-mana gitu. Betul untuk menjaga ya. Termasuk mohon maaf sekali kalau kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz Allah di tulisan kita. Itu jangan dibuang itu. Coret-coret dulu lafaz Allahnya, biar nggak ada lafaz Allah gitu. Jadi kalau ada tulisan-tulisan, kita kan suka nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita coret-coret dulu. Pakai pakai apa ya, spidol atau kita hapus baru kita buang kertas tersebut. Kenapa? Muliakan kalimat Allah, muliakan lafaz Allah, begitu. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya dan menjawab semua pertanyaan yang masuk di Alhamdulillah. ruang Zoom ini.